Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Ardila dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang histologi. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah biomedik yang dibawa bimbingan dosen Hairiyati Rauzis MSI. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur dan fungsi jaringan dasar. Jaringan adalah sekumpulan sel yang bentuk fungsinya sama. Macam-macam jaringan dasar terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan syaraf, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem otot atau sistem muskulator. Adanya sifat kontraksi sehingga otot berfungsi sebagai alat gerak bagian-bagian tubuh jenis-jenis otot atau jaringan otot. Pertama adalah serabut otot polos. Karakteristik serabut otot polos adalah serabut panjang ke ujung meluncing, satu inti sel di tengah, tidak memiliki diskus interkalaris, situm percabangan dan garis-garis melintang atau lurik. Sifat kontraksinya adalah non-voluntari, lambat atau tahan lama. Terdapat pada dinding saluran cerna, reproduksi, pernapasan, pembuluran darah, dan kelenjar. Dalam sitoplasma terdapat fibril-fibril yang tersusun atas deretan mol protein sebagai elemen kontraksi yang disebut mesonin. Serabut otot berhubungan satu dengan yang lain membentuk percabangan. Inti sel terletak di tengah, ada garis melintang dan diskus interkalaris atau persambungan antar sel. Sifat kontraksi non-voluntari, cepat atau tahan lama terdapat pada organ jantung. Yang ketiga adalah serabut otot rangka. Karakteristik serabut otot rangka, serabut panjang membentuk silindris, inti sel di tepi, melekat pada tulang melalui tendon atau fascia. Bagian tempat otot atau di antara tendon disebut belly atau gastrik otot. Tidak terdapat percabangan sel dan diskus interkalaris. Sifat kontraksinya adalah voluntari, cepat dan tidak berirama, mudah lelah. Selanjutnya adalah jaringan tulang. Jaringan tulang membentuk kerangka tubuh. Dan jaringan tulang juga memiliki dua macam. Yang pertama adalah jaringan tulang rawan. Ada 3 macam jaringan tulang rawan. Yang pertama adalah rawan elastis. Yang kedua adalah rawan hialin atau paling banyak. Yang ketiga adalah rawan fibrosa atau serabut. Nah, jaringan tulang kedua adalah jaringan tulang keras. Ada 2 macam jaringan tulang keras. Yang pertama adalah tulang kompakta atau padat. Yang kedua adalah tulang sponiosa atau berongga. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan juga bisa sebagai penyokong yang lentur, tersusun oleh kondrosit dalam lakuna, substansi dasar atau matriks glikoprotein. Tidak mempunyai pembuluh darah dan syaraf makanannya melalui proses difusi. Selanjutnya adalah jaringan tulang keras. Jaringan pembungkus tulang keras, bagian luar pembungkus tulang keras disebut peristeum, bagian dalamnya endosteum. Terdapat 4 jenis lamela pada pembungkus tulang keras. Yang pertama adalah lamella Heifers atau osteon, yang kedua adalah lamella interstitial, yang ketiga adalah lamella sirkumferensi luar atau dekat dengan peristeum. Yang keempat adalah lamella sirkumferensial dalam dekat dengan endosteum. Selanjutnya jaringan darah. Jaringan darah tersusun oleh serum atau plasma sel-sel darah merah. Serum atau plasma darah terdiri dari 55% dari jaringan darah, tersusun oleh air 90 dikurang 91%, protein 8%, albumin, globulin, protrombin, dan fibrinogen. Mineralnya hanya 0,9%, sisanya glukosa, lemak, urea, asam amino, kreatinin, gas hormon, enzim, dan antigen. Dan proses pembekuan darah, luka menuju trombosit pecah, menuju tromboplastin atau trombokinase. Protombin ditambah kalsium ditambah trombokinase menuju trombin. Trombin ditambah fibrinogen menuju fibrin. Fibrin ditambah sel darah menuju pembekuan. Itulah proses pembekuan darah. Selanjutnya fungsi darah. Yang pertama adalah media transport, zat-zat makanan atau sisa-sisa metabolisme. Yang kedua adalah fagositosit, kuman atau leukosit. Kekebalan tubuh disebut dengan imunoglobulin.
Yang keempat, menjaga stabilitas teks atau ostomotik dalam tubuh albumin, media diagnosa kelainan penyakit. Nah, selanjutnya adalah jaringan lemak. Jaringan lemak tersusun oleh sel-sel lemak, merupakan deposit kalori daerah kulit, menempel pada otot, daerah usus, kelenjar susu, warnanya putih kekuningan, inti sel di tepinya, menghasilkan hormon estrogen. Nah, selanjutnya adalah jaringan ikat. Bersama dengan tulang rawan dan tulang keras, membentuk fungsi mekanik sehingga disebut jaringan penyangga atau supporting tissues. Macam-macam jaringan ikat embrional atau mesenchyme terdapat pada minggu pertama pada masa embrio, selanjutnya akan berkembang menjadi jaringan baru. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah jaringan syaraf. Fungsi jaringan syaraf adalah menerima dan menghantarkan rangsangan, membentuk sistem koordinasi, menghasilkan zat atau neurosekretoris. Sel syaraf terdiri dari badan sel, membran inti sel, sitoplasma, dendrit menerima rangsangan, neurit atau akson menghantarkan dan meneruskan rangsangan, banyak cabang pada ujung-ujungnya.